Kita cuma
panas, apa lagi? Apa? Lemak, ya. Nah itu bisa kayak ini capek, panas, kayak gitu tuh bisa dituangkan dalam fisik. Nah itu nanti dikembangkan. Misalkan panas, derai, keringat, membasahi tubuh. Kan dari panas kalian dapat inspirasi. Kalau panas berarti kan kondisi kalian itu keringatnya bercucuran. Nah itu dituangkan dalam fisik. Kalian membuat sebuah bait dikembangkan kata-katanya. Jadi diksi ini terkait dengan pemilihan kata. Terus dengan majas. Majasnya tadi kemarin ada apa aja? Terus ya sama repetisi ya. Bisa kalau metafora itu bisa dengan menggunakan makna kias ya, bukan makna sebenarnya. Kalau yang ditolak ya berlebihan. Kalau repetisi ya yang berulangan. Kalau similo ya perbandingan. Jadi adalah perbandingan mungkin bagaikan kalau personifikasi itu benda mati tapi seperti manusia. Terus imaji atau citraan berarti menggunakan panca indera kita. Kita kan panca inderanya yang berapa? 6 sama oleh batin ya. Ya 5 itu kita tuangkan. Nah tadi dari kata capek ini. Kata capek kita bisa menggunakan imaji penglihatan. Berarti contohnya gimana? Kata yang menunjukkan kalau kalian capek. Coba bikin kata yang menunjukkan kalau kalian itu capek. Apa? Mengenai itu menunjuk kata. Bikin kalimat. Kayak tadi panas. Kalau panas kan derai, air, panas, ya bercucuran. Tadi kan menandakan kayak panas banget. Nah ini kalau capek gimana? Kata kalimat yang disebut kalau kalian capek menggunakan imaji penglihatan. Misalkan kalau kalian lihat orang capek itu kondisinya gimana? Apa? Napasnya Senin Kamis. Tahu nggak Senin Kamis seperti apa? Jalan-jalan. Misalkan capek, nafas tadi apa? Nafasnya terlihat pengap, misalkan kayak pegel banget, sesak nafasnya. Ada yang menanyakan? Ini enggak? Ngantuk. Oke, kalau ngantuk silakan boleh tepuk pundak teman dulu. Si ngomong aja gue. Kamu tepuk aja biar semangat. Loh, jangan sebenarnya tepuk aja. Oke, ya. Jadi itu, ini unsur yang harus kalian kuasai. Terus proses menulis tadi menentukan tema, terus mengumpulkan kata kunci, menyusun larik dan bait. Nah, larik ini tuh biasanya membentuk kalimat tadi ini. Terus menggunakan meditasi, terus bisa kalian merevisi puisi kalian. Terus puisinya yang kita buat itu dalam bentuk teks dulu, berarti yang kalian tulis. Apakah membuat puisi itu sulit? Apa yang buat kalian sulit? Kita punya ide, ya, kita punya ide. Terus mungkin punya ide tapi nggak tahu cara membuatnya. Nggak punya ide, nggak tahu cara membuatnya. Ini yang akan kita pelajari beberapa
ada bunyi antri ya. Terdengar suara deras kelas A. Terus membuatku ingin bersuara dengan mereka A. Tapi kalau rimanya tergantung kalian. Kalian mau menggunakan rima yang sehuruf atau beda-beda. Terus menyusun puisi, memperbaiki terhadap apa yang sudah ditulis. Jadi boleh kalian menuliskan apa yang kalian amati dulu. Terus baru kalian tentukan kalimatnya. Nah, yang kedua, baca Raf. Kelihatan. Kamu kelihatan di situ. Baca Mas yang pojok. Ya, kelihatan enggak? Ya, langkah mengucapkan puisi jangan baca di 5 langkah. Kelihatan? Kelihatan? Coba baca semua. Iya tuh. Langkah menulis puisi 2. Langkah menciptakan puisi dengan metode 5 langkah. 1. Temukan satu hal yang penting menyenangkan. 2. Ingat-ingat hal yang paling membuat terkesan. 3. Ingat perasaan kalian saat itu. 4. Gunakan metode untuk mengungkapkan perasaan. 5. Gunakan kata-kata yang terkait pada indera seperti penglihatan, pendengaran, peraba, penciuman, dan rasa supaya pembaca bisa ikut membayangkan peristiwa yang dialami. Ya, betul. Jadi tulis aja. Tentukan kalian pengen menceritakan tentang apa. Nah itu ditulis. Kayak tadi pengalaman kalian apa ditulis. Mbak, ditulis. Terus yang ketiga ini menulis puisi melalui inspirasi 3 kata. Kalian bisa menentukan kata kunci kayak tadi capek, panas gitu. Kalian coba kata kuncinya. Nah, habis itu buatlah kalimat yang menghubungkan. Contohnya, tadi kan ada kata ini, ada kata hujan. Masih tampak bekas hujan semalam. Terus daun-daun jatuh, ranting-ranting patah, rumput dan tanah basah. Awan di langit masih kelabu, matahari masih bersembunyi, hatiku pun masih berawan. Nah, jadi ini katanya itu saling berhubungan gitu. Setelah kalian menemukan katanya, kayak dibuat cerita tapi menggunakan kata yang singkat, menggunakan kalimat yang singkat kayak gitu. Itu cara membuat puisi seperti itu. Oke, sekarang buah HP-nya. Mengikuti kegiatan lingkungan sekolah atau rumah. Oke, masuk. Yang
Banyak. Oke, ya ini macam. Nah, dari apa yang kalian katakan ini bisa menjadi tema dari puisi kalian. Selanjutnya, kalian mencoba membuat puisi masing-masing di ya. Boleh jadi. Boleh? Boleh jadi. Mau tulis? Yang paling dekat dengan kalian. Kalian dari mana? Apa yang boleh bereferensi? Tapi nggak boleh jiplak. Satu bait aja. Kalau waktu yang panjang sudah tadi. Kan gimana yang mencari masalah? Bisa jadi dapat kalau matanya kan sesuai ya. Terus kan ada fotografi dan kalian pertama kayak kita kecewakan sih dia. Nah, dari dulu. Namanya ada bahasanya. Kan semua Buat apa sih ketenakan? Anak dan malam. ini kalau kita namanya yang paling dekat namanya aja. Silakan apa ya? Jadi ceritanya apa? Diceritakan terus ini cerita, terus disingkatkan lagi ceritanya. Makanya belajar. Kira aku pengen tentang apa? Tentang ibu, tentang ayah, gitu. Menceritakan kayak, misalkan ibu dapat berbagi untuk aku yang kelaparan, misalkan. Kan bisa, gitu. Ini kalian tuh bercerita aja apa yang kalian pikirin, apa yang kalian ditulis, ya, itu aja. Apa yang kalian lebih dari sebaik boleh bukan temanya. Referensi kamu maksudnya nih, maksudnya jadi referensi itu kalian jadi tahu apa gambarannya gimana, tulisnya gimana, kayak gitu loh. Bukan kalian nyari misalkan tadi kalian baca puisi tentang ayah, oh berarti penciptaan ayah itu kayak gini. Kalian apa tuh yang kalian ceritakan tentang ayah kalian tulis? Nah itu dituliskan. Bapakku baik. Kamu juga nggak bisa. Bisa dia sebaik April
Wala,